Mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, hati kami sungguh sangat bersukaria Tuhan atas waktu, tempat, suasana, kesehatan, sukacita yang Tuhan berikan pada kami pada sore hari ini, Bapa yang baik. Mari Tuhan, kini tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Allah yang mengambil alih setiap kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Roh Kudus, Engkau leluasa, Engkau berkuasa untuk mengambil alih penyampaian firman Tuhan ini. Sebab ini pekerjaan-Mu, ini otoritas-Mu. Hamba-Mu yang terbatas ini limpahi dengan penyingkapan rahasia firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkannya sungguh diperlengkapi, diberkati. Dan kami pulang dari tempat ini, kami siap menjadi saksi Kristus, dan kami juga siap menjadi penjala-penjala manusia. Sebab untuk itulah Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, apabila ada kuasa gelap, kuasa jahat, orang kuat di tempat ini, kami sudah ikat, kami sudah patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Sebab apa yang kami ikat di dunia terikat di surga. Mari Tuhan berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah haus dan siap untuk menyantapnya, menikmatinya, serta melakukannya. Kita yang siap dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan, bisa lebih semangat katakan. Ya, beri tepuk tangan yang terbaik. Tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Amin. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Yang setuju katakan amin. Baik, persiapkan hati pikiran saudara untuk sungguh-sungguh dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga ketika saudara pulang dari tempat ini tidak sama lagi. Saudara sungguh-sungguh menjadi satu pribadi yang berbeda, pribadi yang diperbaharui oleh firman Tuhan. Amin saudaraku. Baik, sebagian besar dari saudara mungkin sudah mengenal kami. Nama kami Jogi Sudabutar, istri saya Borussia Gian. Kami tinggal di Launci. Kami melayani sebagai pesuruh Tuhan, ya, menjadi penginjil, juga menjadi pengajar di sekolah teologi. Sekedar perkenalan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mendorong saudara untuk memiliki Alkitab, ya. Sekarang ini sudah lebih dimudahkan, yaitu di dalam handphone kita bisa mendownload, menginstal aplikasi Alkitab. Jadi kemana-mana kita pergi sudah bisa bawa Alkitab. Tidak harus lagi membawa Alkitab besar, tapi sudah bisa dibawa dalam handphone kita. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini belum memiliki Alkitab di handphonenya, mari ya, nanti sehabis ibadah ini langsung download Alkitab ya, supaya kita sungguh-sungguh diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara dari ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua dari Roma 12. Ya, saudara, perkatakan dengan suara yang paling jelas ya, termasuk anak-anak kami harus ikut mengucapkan firman Tuhan ya, memperkatakan firman Tuhan ya, karena di dalam firman Tuhan ketika kita ucapkan, kuasa Allah bekerja. Katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya baca sekali lagi, saudara tangkap, saudara dengar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen ya, menjadi seorang Kristen itu adalah menunjukkan perbedaan dengan dunia ini. Amin saudaraku. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang Kristen, ketika kita sudah menjadi murid Kristus, maka kita harus mulai berbeda. Katakan amin. Tidak boleh sama lagi seperti di kehidupan kita yang lama.
sudah harus menunjukkan perbedaan dengan dunia ini. Ya. Kenapa rupanya dunia ini? Seperti apa rupanya hidup kita dulu? Kan begitu saudaraku. Nah, dulu ketika kita belum menerima Yesus, ketika kita belum menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, ketika kita belum lahir baru, kita memang serupa dengan dunia. Kan gitu saudaraku, kita serupa meskipun kita orang Kristen, meskipun kita lahir di keluarga Kristen, kita sama dengan orang dunia selama belum menerima Roh Kudus, selama belum lahir baru, selama belum dilahirkan kembali, sebelum diperbaharui oleh firman Tuhan. Namun setelah saudara mengundang Yesus masuk dalam hatimu, serta merta Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, maka sejak itulah saudara menjadi murid Kristus yang diperbaharui dari sehari ke sehari, sehingga cara hidup kita yang lama menjadi terkikis, ya, terkikis, tertinggal, menjadi ditinggalkan satu demi satu demi satu demi satu. Mungkin tidak sekaligus, tetapi tahap demi tahap demi tahap, setiap hari kita menanggalkan manusia lama kita yang serupa dengan gaya hidup dunia ini. Kira-kira Bapak Ibu, seperti apa rupanya kita dulu? Dulu kita tidak begitu haus dengan firman Tuhan, kan gitu ya? Kita nggak haus dengan firman Tuhan. Meski kita mungkin berusaha rajin beribadah setiap hari Minggu, tetapi sungguh kita belum sepenuhnya haus, cinta, rindu untuk membaca firman Tuhan dan melakukannya. Itu pertama. Yang kedua, dulu kita hidup semau kita, kan begitu ya? Hidup menurut kita, berpikir menurut pikiran kita. Apa yang kita pandang baik menurut pikiran kita, itulah yang kita anggap kebenaran. Kan gitu saudara? Karena firman Tuhan belum mengisi pikiran kita, firman Tuhan belum mengisi hati kita, firman Tuhan belum mengubah hidup kita. Maka kita hidup menurut kemauan kita. Maka kebenaran itu adalah menurut kita, bukan menurut Alkitab, bukan menurut Tuhan. Itulah kehidupan kita yang lama. Nah, sehingga kita akan berbicara semaunya kita, kan gitu saudara. Akan bertindak semaunya kita, suka-suka hati kita. Ya, kalau bahasa Ibrani dikatakan atekuje nina. Suka-suka aku mau apa kau? Begitulah bahasa Ibraninya saudara-saudara. Kan gitu. Tetapi itulah manusia lama kita. Kita mau ngomong suatu kali di sekolah teologi ini, saya menegur seorang adik tingkat. Karena apa? Karena makannya dia itu apa ya? Makannya luar biasa. Pokoknya dia kenyang, yang lain nggak peduli, kan gitu ya. Bicara juga seenaknya. Lalu saya ingatkan, namanya David. Fit, jangan gitulah Fit, saya bilang. Gak boleh gitu, kau bicara seenaknya dan juga makan semaunya, kan gitu saudara-saudara. Lalu tahu apa jawabnya? Dia bilang begini, mulut-mulut aku, itulah dia bilang, mulut-mulut aku mau apa katanya, sambil dia lewat. Ya sudah, bagian saya sudah saya lakukan, mengingatkan saudara yang hidupnya tidak tertib. Ya sudah,
Tapi nggak lama kemudian, apa yang terjadi dengan dia? Yang terjadi dengan dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah itu karena melakukan tindakan yang cukup serius, ya, tindakan yang tidak patut. Nah, kira-kira begitu. Nah, seperti itulah, ya. Saya kira dia mewakili kita semua. Saya kira kita adalah seperti dia itu, suka-suka kita. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, tetapi sama seperti saya, dulu kebenaran itu adalah menurut pikiran saya, belum menurut firman Tuhan. Kan gitu, saudaraku. Tetapi ketika saya menerima Yesus, saya bertobat, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya lahir baru, hidup baru, maka hidup saya diubahkan. Ya, diubahkan dari sehari ke sehari, pikiran saya diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh Roh Kudus Allah, sehingga saya semakin semakin menunjukkan perilaku yang berbeda, saudara-saudara. Ya, menunjukkan perilaku yang berbeda. Bicara mulai hati-hati, kan gitu. Bertindak mulai hati-hati, saudara-saudara. Nah, emosi mulai terkontrol dengan baik, saudara-saudara. Ya, tetapi soal emosi, tetapi ketika kita belum diperbaharui pikiran kita, tindakan kita, ucapan kita, emosi kita juga tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Emosi kita gampang tersinggung, kan gitu, saudaraku. Kita gampang marah, bahkan kita suka menyimpan sakit hati. Kita tidak sadar, saudaraku, bahwa sakit hati kalau diartikan berarti kan sakit hatinya, tidak sehat, sedang sakit, kan begitu ya. Namanya sakit, kan gitu. Gimana sih kalau orang sakit, kan nggak sehat dia, kan gitu kan? Sakit ini bisa terluka, sakit ini bisa ada virus, sakit ini bisa demam tinggi, sakit namanya juga sakit, nggak sehat, kan gitu, saudara-saudara. Nggak sehat hati kita. Nah, ibaratnya hati kita ini perlu dibawa opname, kan begitu. Kalau badan kita yang sakit, kita bawa berobat ke puskesmas, ke dokter, ke bidan, ke rumah sakit. Nah, demikian juga hati. Kalau hati sakit, sungguh-sungguh perlu dibawa berobat. Obatnya adalah Tuhan Yesus, obatnya adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu, Bapak Ibu Saudara, berubah, ya. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apalagi kira-kira Bapak Ibu Saudara, ya, gaya hidup dunia ini, ya, gaya hidup duniawi. Satu, kalau orang dunia, ya, orang duniawi maksud saya itu, kalau saudara perhatikan hari-hari ini pamer, kan gitu ya. Ya, pamer apa? Pamer selfie. Kan kalau dia sedang pergi mengunjungi satu tempat kuliner begitu ya, makan di restoran, selfie, kan gitu kan, pamer, kan gitu. Atau lagi pergi ke tempat rekreasi, ambil foto, pamer, kan gitu kan. Atau baru beli sepatu baru, dipoto, pamer, kan gitu, saudara-saudara. Atau baru beli tas baru, kan gitu kan. Ya, memang tas barunya ini enggak ori sih, KW-nya memang KW yang bagus punya, kan gitu kan. Foto, pamer, kan gitu, saudara-saudara. Apalagi jam tangan baru, foto, pamer, kan gitu, saudara-saudara. Apapun pamer, kan gitu, ditunjukkan di sosmed, kan gitu. Itu gaya hidup orang duniawi, pamer. Takut dia orang lain tidak tahu kalau hartanya tambah. Jadi dia mau orang lain juga tahu semua, tambah hartanya, kan gitu, saudara-saudara. Ya, TV baru dia, ya kan gitu, saudara-saudara. Kebaya baru dia, ya kan.
apalagi sanggul baru dia, harus difoto itu sanggul kan gitu, pamer. Nah, itu orang duniawi. Nah, tapi kalau anak Tuhan enggak gitu. Kalau kebetulan ada yang foto lalu diposting, enggak apa-apa. Tapi orang dunia biasanya foto pamerkan kan gitu, saudara-saudara. Itu saudara-saudara. Kemudian orang-orang duniawi itu apalagi maunya barangnya harus yang bermerek punya kan gitu, saudara-saudara. Ya, harus yang bermerek kan gitu kan, merek mahal gitu kan. Saya nggak usah sebut lah nama tas apa, mungkin saya bisa hafal beberapa nama tas gitu kan, nama tas yang lagi ngetren begitu, saudara-saudara. Itu orang-orang dunia, hidup hedonisme kan gitu, saudara-saudara. Orang duniawi sosialita kan gitu. Hari-hari ini ada istilah yang lagi ngetren namanya flexing ya. Flexing ini gini. Jadi di fotonya lah dia berfoto lah di tempat mewah, di hotel, latar belakang mobil mewah, di restoran yang mewah, difoto semua lalu diposting supaya orang mengira dia itu orang beken kan gitu, saudara-saudara. Supaya orang mengira dia orang yang sudah sukses. Tapi gini, bukan hanya yang pura-pura. Yang namanya flexing ini termasuk juga orang yang berpunya orang itu lalu dipamer-pamerkan, itu juga flexing, menunjukkan kepada orang lain di pertemanannya, katakanlah pertemanannya 5.000 orang di Facebook, di Instagram, di mana lagi di Twitter, di mana lagi di WhatsApp, kan dipamerkan di situ segala miliknya, itu namanya flexing. Nah, kalau dia memamerkan karena memang ada, itu soal lain. Tetapi ada juga enggak punyanya dia, tetapi difotoinya barang-barang mewah, seakan-akan dia yang punya, supaya kalau dia minjam uang percaya orang. Itu dia. Ada juga hari-hari ini gaya hidup dunia, saudara-saudara, masuk dia anggota sosialita tertentu, rupanya bayarnya enggak mahal-mahal amat. Nah, jadi ketika dia udah masuk grup itu, bayar uang pendaftaran sekian, iurannya sekian, lalu dia pun ikut di sana, hedo-hedo dia, ikut dia kepo-kepo di situ, pamer-pamer. Kan gitu, saudara-saudara. Lalu nanti dia ini kalau mendekati orang kaya percaya. Atau kalau dia masih gadis, dia akan dilamar oleh orang kaya, orang yang tajir gitu, saudara-saudara. Rupanya ada yang seperti itu. Haleluya. Tapi kayaknya kalau di tempat ini jauh lah dari yang seperti itu ya. Aminnya cuma 3 orang, berarti dekat. Berarti ada pemain-pemain kayak gitu. Aduh, pokoknya kalau saudara perhatikan gaya hidup dunia ini sekarang, luar biasa, menjijikkan, menyebalkan hati Tuhan. Ya, kalau saudara diberkati, puji Tuhan, amin. Tapi nggak usah pamer-pamer kali, apalagi pamer pelit, itu parah itu. Udah pamer pelit pula kan gitu kan. Tadi doa Ibu Cici tertarik saya mendengarnya. Yang kurang diberkati, yang diberkati jadi saluran berkat. Cocok itu. Tapi ada juga orang yang sudah diberkati, pelitnya minta ampun. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Itu duniawi, saudara-saudara. Apalagi kira-kira ya hidup duniawi ini. Ya, saya perhatikan, saya pengamat medsos saya. Hari-hari ini saudara-saudara, di barat sana paling tidak sudah mulai terkikis nilai-nilai moral. Mengerikan di barat sana, terkikis nilai-nilai moral. Salah satu contoh adalah seorang YouTuber, kan gitu, pembuat YouTube itu kerjanya mencari orang untuk dimasukkan di YouTube-nya, lalu ditanyanya begini. Ini jadi diambilnya lah video dari sepasang cowok cewek, kan gitu, saudara. Nah, lalu ditanya kepada cowok ini, katakanlah namanya Andrew, bagaimana kalau saya ambil pacarmu ini, nah saya kasih 100
dolar. Kalau 100 dolar kan sejuta kan gitu ya. Oh no, katanya kan. Oke, saya kasih dari 100 ditingkatkan menjadi 1000 kan gitu kan. 1000 berarti berapa itu? 10 juta kan gitu. No, katanya. Dua-dua bilang no. Katanya, wah ini, lalu dia bilang bagaimana kalau tadi kan 1000 ya. Nah, sekarang 10.000 jadi 100 juta lebih, 100 juta lebih. Lalu dia mikir, diambilnya uang itu. Diambil si cowok itu uang itu, ditinggalkannya ini ceweknya. Ceweknya marah. Nangkap maksud saya di sini? Orang hari-hari ini bisa hilang kesetiaannya gara-gara matre. Itu maksud saya. Orang bisa hilang kesetiaannya kepada Tuhan Yesus gara-gara godaan materi. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit orang Kristen ya yang tetap Kristen tetapi memilih mamon. Dia terima mamon, dia lebih memilih mamon daripada memilih Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Bisnis tipu menipu, korupsi. Bahkan ada orang yang meninggalkan Yesus gara-gara dapat cowok tajir. Ya, tajir artinya kaya raya cowok itu. Ada kerjanya, ada bisnis usahanya, atau sebaliknya. Ada cowok-cowok yang menjual imannya kan gara-gara materi, dapat cewek yang orang tua cewek itu kaya lalu ditinggalkan Yesus. Seperti itulah dunia di mana kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan atas keluarga pendiri atau pemilik daripada Taman Doa Pondok Salib ini. Yang setuju katakan amin. Karena di sini saudara dituntun terus, dijagai terus dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara tetap diberi waktu, tempat, paling tidak sekali dalam seminggu untuk saudara dikawal, dirawat oleh firman Tuhan, oleh roh Tuhan, oleh ibadah di tempat ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang memberi diri, memberi waktu untuk menjadi WL, menjadi singer, menjadi pemain musik, menjadi pendoa syafaat, menjadi asher, dan seterusnya. Apakah mereka kurang kerjaan? Tidak. Mereka ada kerjaan, tetapi mereka rela meninggalkan kerjaannya sejenak untuk saudara tetap hidup di dalam Tuhan. Yang amin cuma 2 orang. Belum semua. Doakan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sini, terutama mereka yang memberi diri menjadi pengurus dan pelayan di sini, agar hidup mereka semakin diberkati Tuhan, jasmani, rohani, jiwanya, dan juga ekonomi. Amin. Haleluya. Kalau enggak saudara akan terseret oleh dunia ini. Luar biasa pengaruh dunia ini, luar biasa daya tarik dunia ini. Izin saya pinjam ini. Daya tarik dunia ini sama seperti daya tarik bumi. Daya tarik bumi saudara, apapun saudara lemparkan ke atas, dia akan tetap jatuh ke bumi. Apapun saudara lemparkan, tetap ditarik. Seperti itulah daya tarik dunia ini hari-hari ini. Saudara memang tetap menjadi Kristen, KTP tetap Kristen. Tetapi siapa yang tahu kalau saudara menghabiskan waktu untuk melihat TikTok
24 jam. Siapa yang tahu saudara menghabiskan waktu dan paket hanya untuk nonton video, TikTok dan lain sebagainya, sampai-sampai saudara tidak punya waktu baca Alkitab. Gak ada yang tahu. Itulah daya tarik dunia. Salah satu daya tarik dunia yaitu handphone. Saya terpengaruh? Yes. Akhirnya saya siasati bagaimana untuk melawan daya tarik handphone, daya tarik informasi yang begitu banjir di YouTube, di internet. Saya membaca Alkitab. Saya usahakan membaca Alkitab setiap hari. Kalau bisa, paling tidak saudara-saudara saya baca 5 pasal. 5 hari terakhir ini saya baca, karena saya menyadari ini nggak bisa nih dibiarin. 5 hari terakhir ini saya baca berapa pasal itu? 43 pasal kitab Kejadian. Lalu saya hitung jumlah pasal di Alkitab ini 1189 atau 1186. Nah, kalau saudara baca Alkitab itu 13 pasal sehari, maka saudara akan menyelesaikan membaca Alkitab ini dalam tempo 3 bulan. Maka saudara bisa baca Alkitab ini 3 kali selesai dalam 1 tahun. Ini tantangan. Ini tantangan yang menarik. Bacalah Alkitabmu 13 pasal sehari. Maka engkau akan menyelesaikannya dalam 3 bulan. Sehingga paling tidak engkau bisa baca Alkitab ini 3 kali dalam setahun. Selesai. Saya baru 3 kali seumur hidup. Baru 3 kali. Dan saya sedang memaksa diri saya, kalau bisa dalam tahun ini 3 kali saya baca selesai. Saya paksa. Nah, dengan demikian maka pikiran saya dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiran dan hati saya dipenuhi oleh firman Tuhan. Lalu waktu saya yang seharusnya lihat TikTok, lihat YouTube, sebahagian sudah saya pakai untuk baca firman Tuhan. Haleluya. Itu strategi yang saya paksakan. Saya paksa. Lalu saya rekam. Ya, saya rekam di situ, saya baca di sini, saya rekam supaya ada gairah. Supaya saya tahu perkembangannya sejauh mana. Lalu suatu saat saya akan dengar suara saya sendiri. Saya menantang, mendorong dan menantang Bapak Ibu Saudara lakukan hal yang sama. Karena dengar firman hanya di sini tidak cukup. Mengingat banjirnya informasi yang menarik, informasi yang baik di dalam internet, tak ketinggalan juga informasi yang buruk. Mengingat banjirnya informasi itu, maka lawanlah dengan membaca Alkitab setiap hari. Kayaknya nggak rela. Pada nggak rela ini kelihatannya. Nggak siap. Harus naik level. Amin. Harus mau. Kalau enggak, ya hanya gitu-gitu aja. Ya. GGA. Tahu kan GGA? Gitu-gitu aja. Bahasa karonya apa itu? Begitu-begitu saja apa bahasa karonya? Bagi saja. Mau? Iya. Ada upah enggak? Baca firman Tuhan itu. Ada.
Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Masuk ke ayat 3, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan tanggung-tanggung kalau mau tepuk tangan. Dengar Bapak Ibu, bangsa Israel bisa seperti sekarang ini makmur, pintar, kuat, karena mereka melakukan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Mohon dibukakan, Pak. Iya, karena mereka melakukan itu. Mereka melakukan Mazmur 1. Ya, itu bangsa Israel. Mereka kuat, makmur, ya, pintar-pintar karena mereka melakukan itu. Walaupun sebagian dari mereka memang ada ateis. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Ya, kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Ajarkan firman kepada anak-anakmu. Jangan biarkan anak ini liar. Karena mereka udah disedot oleh daya tarik dunia ini. Rampas, ambillah handphone dari tangan anak-anak ini. Pasti mereka marah-marah. Maka anak-anak, orang tua yang mengontrol mereka. Jangan kasih handphone. Mau berbeda dengan dunia ini? Enggak siap kan? Kalau mau engkau berbeda dengan dunia ini, jangan kasih handphone kepada anak-anak. Jangan, saya katakan. Enggak perlu. Untuk apa handphone? Emang dia mau menelepon siapa? Orang tua harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan. Jangan abu-abu. Shalom. Ada orang tua di sini. Orang tua aja nggak bisa kontrol diri kalau sudah lihat porno di handphone. Saudara pikir mama-mama nggak ada yang nonton video porno? Engkau aja yang mama-mama tidak bisa menguasai diri nonton video porno, apalagi anak-anak. Halo? Hari-hari ini melalui alat media